Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Ya, sudah lama di sini saya tidak mengupload video di channel YouTube ini, dan ya karena beberapa hari kemarin ya, mungkin saya mencoba untuk mengupload video-video di TikTok. Teman-teman mungkin yang memiliki TikTok bisa follow saya ya dengan username Malik Sibra. Teman-teman bisa search aja di TikTok dan jangan lupa di follow dan di like video-videonya. Ya, mungkin itu cuman cerita aja, dan kali ini di video kali ini kita akan coba untuk membahas function teman-teman di JavaScript. Ya, mungkin kali aja teman-teman yang baru belajar JavaScript mungkin kebingungan di function ini, teman-teman mungkin bisa melihat video ini. Kalau mungkin kurang jelas silahkan diulangi lagi seperti itu. Kalau tidak jelas lagi atau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ya, di sini teman-teman silakan untuk membuat sebuah file JavaScript ya. Teman-teman bisa gunakan file HTML yang dibuka dengan browser atau nanti dijalankan pada konsol, tetapi di sini saya akan coba untuk menjalankannya menggunakan terminal aja ya, pada VS Code ya, menggunakan Node. Dan di sini kita akan coba untuk perbesar dulu ya, agar supaya teman-teman dapat dengan jelas untuk melihat. Ya, mungkin segini ya terlihat, dan mungkin kurang kecil. Nah, segini aja. Dan mungkin teman-teman yang masih bingung ya, secara sederhananya function itu pada JavaScript yaitu mungkin kalau diibaratkan pada dunia nyata itu seperti halnya sebuah mesin ya, yang bisa kita gunakan kembali gitu, reusable, bisa digunakan kembali dan sesuai dengan penempatan kita, sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kita ingin meletakkan function di sini, ingin menjalankan function di tempat ini, maka dia akan digunakan pada tempat itu. Kalau ingin digunakan di sini, maka bisa digunakan di situ. Ya, kurang lebih seperti itu untuk teori dasarnya ya. Jadi function ini nantinya akan berisi sebuah kode program yang bisa digunakan gitu. Nah, untuk membuat function pada JavaScript itu salah satunya seperti ini, teman-teman. Kita bisa ketikkan function seperti ini, lalu nama dari functionnya. Contohnya di sini cetak nama seperti ini. Nah, di sini untuk parameternya ya, kita akan bahas jangan di sini. Maksudnya bukan sekarang, kita akan coba lompati dulu untuk parameter. Nah, di sini untuk membuat function ya, di sini ada keyword functionnya. Ini salah satu untuk membuat functionnya ya. Ya, di sini ada keyword function, lalu ada nama dari functionnya itu sendiri, lalu buka kurung, tutup kurung, dan kurung kurawal gitu. Nah, di daerah kurung kurawal ini adalah tempat kita untuk menyisipkan kode programnya gitu. Jadi ibaratnya kalau function ini menjadi sebuah mesin, kita bikin mesin apa nih gitu ya, yang menentukan itu dari sini gitu. Nah, sebuah function pada JavaScript itu bisa mengembalikan nilai ataupun tidak mengembalikan nilai gitu. Nah, kalau kita ingin mengembalikan nilai, maka dibutuhkan satu keyword lagi, yaitu return. Nah, seperti ini. Maka dia akan mengembalikan nilai. Lalu nilainya di sini apa nilainya gitu. Nah, return ini juga bisa digunakan untuk memberhentikan program gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena ini lingkupnya function, maka kita asumsikan bahwa return itu untuk mengembalikan nilai gitu. Nah, salah satu pembuatannya seperti ini ya. Contohnya, nah di sini function ini digunakan untuk mencetak nama pada konsol ya. Contohnya console log ya, lalu mungkin nama saya Malik Ibrahim. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, nah di sini aku menggunakan Node ya. Mungkin teman-teman yang belum mengerti, di sini harus menginstal Node.js-nya terlebih dahulu gitu, untuk dapat menjalankan file JavaScript-nya secara langsung gitu, tanpa harus membuka browser ya melalui halaman HTML.
ya, lalu membuka tab konsol dan seterusnya gitu. Jadi kita hanya membuat file JavaScript-nya, lalu kita di sini tinggal menjalankan aja. Itu bisa kalau kita menggunakan Node.js, tapi tidak gimana ya, tidak bisa digunakan untuk melakukan DOM gitu ya, manipulation DOM gitu. Nah di sini karena basisnya terminal, bisa kalau cuman menampilkan console log itu bisa, dan banyak lagi lah fitur dari Node.js ini. Nah, mungkin teman-teman yang belum menginstal silahkan diinstal terlebih dahulu, cari di Google atau di browser itu ya, ketikan Node.js gitu, dan coba download lalu install di komputer teman-teman atau laptop teman-teman, sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman sendiri ya. Kalau bisa gunakan yang LTS. Dan kalau sudah menginstal, teman-teman bisa ketikkan seperti ini, node-min-v gini. Kalau muncul versinya maka sudah terinstall gitu ya. Di sini kita coba clear dan kita coba jalankan, gunakan node seperti ini, lalu filenya yaitu function.js gitu. Kalau kita jalankan file function.js ini ya, meskipun di sini kita sudah membuat function, itu tidak akan dijalankan teman-teman ya, tidak akan terjadi apapun gitu, karena function ini hanya dibuat gitu, tidak dieksekusi gitu, hanya ada gitu ya. Dan untuk mengeksekusi fungsinya itu, kita bisa gunakan cetak nama, panggil namanya, nama fungsinya, lalu jangan lupa buka kurung seperti ini, agar supaya fungsinya itu langsung dieksekusi gitu atau dijalankan gitu. Kalau kita jalankan, maka dia akan memunculkan nama saya Malik Ibrahim gitu, karena di sini sudah dijalankan atau dieksekusi gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya di sini kita akan coba hapus terlebih dahulu returnnya karena kita belum membutuhkan ya. Dan di sini nah terdapat parameter teman-teman ya. Parameter itu digunakan secara opsional gitu ya, tidak harus digunakan gitu. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu mungkin ini parameter sangat dibutuhkan gitu. Contohnya aku ingin membuat namanya itu secara dinamis gitu, tidak harus kita ketikkan seperti ini, karena kalau kita jalankan gitu ya, pastinya namanya sesuai dengan yang kita berikan pada fungsinya itu sendiri, di dalam fungsinya maksudnya. Kalau di sini kita beri parameter ya, di sini kita gunakan template literals aja gini ya. Nah, gunakan backtick ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman belum mengerti template literals itu adalah sebuah string yang super gitu. Kita bisa memberikan expression, lalu mungkin variabel gitu ya, memanggil variabel dengan lebih mudah gitu. Ya di sini kita akan beri parameter mungkin nama gini ya. Lalu di sini kita panggil ya, gunakan $, lalu kurung berawal nama variabelnya atau parameternya gitu. Dan di sini kalau kita jalankan maka dia bernilai undefined ya. Kenapa? Karena di sini nama saya dia memanggil variabel dari parameternya, sedangkan parameter ini harus kita beri argumen gitu, atau harus kita isi. Karena di sini tidak kita isi ya, maka kosong kan, maka dia bernilai undefined ini gitu. Ketika dipanggil ya undefined gitu. Kalau di sini kita beri Malik gini ya, kalau kita jalankan maka nama saya adalah Malik, nama saya Malik gitu ya. Karena di sini Malik ini dikirim sebagai parameter di sini ya, atau argumen lah gitu. Jadi setelah dikirimkan ke sini diambil oleh variabel nama ini gitu. Mekanismenya kurang lebih seperti itu. Itu ya untuk menggunakan parameter. Nah, lalu kalau kita tidak memberikan kan dia bakal undefined kan. Contohnya seperti ini. Kita akan coba clear.
Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Maka dia bernilai undefined kan kalau kita tidak memberikan parameter. Nah, di sini kita juga bisa memberikan nilai default ya. Kita berikan sama dengan seperti ini. Orang ini aja. Maka kalau kita jalankan, nama saya adalah orang gitu teman-teman. Nah, ini adalah nilai default ketika di sini tidak ada argumen atau nilai yang dikirimkan gitu. Tetapi kalau di sini kita berikan nilai, maka nilai default ini tidak akan digunakan gitu, sehingga variabel nama ini akan mengambil dari parameter gitu. Jadi nilai di sini ya, argumen ini akan dilempar ke sini ya, lalu akan dipanggil oleh variabel ini. Nah, namun ketika di sini tidak ada nilai yang dilempar atau diberikan, maka dia akan mengambil nilai default gitu. Jadi akan menjadi orang variabel nama ini gitu ya, untuk mekanismenya gitu. Dan function ini juga bisa mengembalikan nilai ya. Contohnya gini deh, kita komentari dulu yang ini. Kita bikin sebuah variabel teman-teman ya. Kita bikin function terlebih dahulu deh. Jadi function dan dia namanya mungkin get number seperti ini. Parameternya kita beri angka gini. Lalu di sini kita langsung aja return angkanya gitu. Jadi di sini nantinya function get number ini mengembalikan angka yang diinputkan dari parameter gitu. Contohnya di sini function get number angka ya. Lalu yang dikembalikan yaitu angka yang didapat dari parameter ini gitu. Nah, nantinya di sini kita akan coba bikin sebuah variable const number gini, atau angka aja deh, angka ini. Lalu yang didapat dari get number gini, dan kita coba beri argumen seperti ini. Maka kalau kita console.log variabel angka ini, maka kalau kita coba clearkan terlebih dahulu ya, agar supaya hilang script yang barusan, outputnya maksudnya. Lalu di sini kita akan coba jalankan lagi, maka variabel angka ini isinya 7. Lah, didapat dari mana? Padahal di sini kita memberikan function. Nah, itu didapat dari nilai yang dikembalikan oleh function tersebut gitu teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di sini function get number kan di sini kita panggilkan get number. Kita isi argumennya yaitu 7 ya. Sehingga di sini yang ditangkap adalah 7 gitu. Jadi di sini angka ini sudah bernilai 7 gitu. Dan nilai yang dikembalikan yaitu 7 gitu. Karena ada nilai yang dikembalikan, maka akan dikembalikan ke sini gitu. Sehingga ini nilainya adalah 7 teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita tidak mengembalikan nilai, lalu apa sih isi dari variabel angka itu? Maka undefined ya, tidak ada gitu. Karena di sini tidak mengembalikan nilai apapun gitu teman-teman ya. Dan di sini meskipun kita mengembalikan nilai, kita juga bisa memberikan kode script yang lain. Contohnya di sini kita gunakan console.log angka, mungkin di sini kita gunakan dari parameternya aja angka seperti ini. Kalau kita jalankan lagi, maka dia akan menampilkan angka 7. Karena di sini ada returnnya, maka yang dikembalikan adalah 7 gitu. Kalau di sini kita tidak mengembalikan nilai, maka akan menampilkan angka 7 ya. Dan lalu di sini undefined. Undefined didapat dari mana? Dari variabel angka gitu ya.
Jadi di sini kalau kita lihat get number dia akan dieksekusi ya, dieksekusi. Dan karena di sini ada apa sih kode di dalam get number? Nah, ternyata ada console log. Dia akan dieksekusi console log ya, angka. Lalu ini berasal dari sini karena kita menginputkan 7, maka isinya 7, variabel ini 7, angka 7 ya. Sudah tereksekusi kan? Karena di sini sudah kita panggil ya. Selanjutnya karena tidak mengembalikan nilai di angka ini, variabel angka ini tidak ada isinya gitu atau bernilai undefined, sehingga kalau kita console log di sini variabel angka menjadi undefined. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita minum terlebih dahulu. Seperti itu mungkin untuk mekanismenya ya. Dan mungkin apa lagi ya? Nah, anonymous function gitu. Di sini kita juga bisa membuat anonymous function. Seperti namanya yaitu anonymous function. Kalau tadi kita langsung memberikan function lalu namanya, di sini untuk anonymous function itu tidak memiliki nama gitu ya. Jadi function langsung scriptnya gitu. Tetapi di sini kita akan coba untuk membuat sebuah variabel gini aja, const mungkin get set number mungkin ya, set number gini aja, lalu function langsung buka kurung seperti ini. Nah, ini dinamakan anonymous function ya, bagian dari sini karena fungsi yang tidak memiliki nilai gitu. Nah, tetapi jangan khawatir ya, karena di sini kita berikan pada variabel, jadi nantinya yang kita panggil itu adalah set number. Kita coba deh di sini console.log, kita gunakan backtick. Jangan deh, gini aja, angka ya, ini 8 ini. Kalau kita panggil di sini set number, nah kalau kita coba clear lagi ya, di sini kita jalankan lagi, maka set number adalah angka ini 8 ya, kurang lebih seperti itu. Ini lagi salah satu cara untuk membuat function pada JavaScript gitu. Di sini ada anonymous function gitu ya, fungsi yang tidak memiliki nilai, maksudnya tidak memiliki nama, karena di sini kita set pada variabel, maka yang kita panggil yaitu variabelnya gitu teman-teman ya. Dan ada lagi yang terbaru yaitu arrow function ya, kalau nggak salah ini muncul pada saat JavaScript ES6 ya. Contoh penggunaan dari function ya, sebentar kita minum. Contoh dari penggunaan arrow function itu seperti ini ya. Jadi arrow function itu menyederhanakan sebuah fungsi gitu teman-teman ya. Contohnya di sini kita bikin sebuah variabel apa ya, generate angka ini, generate number seperti ini. Nah, untuk membuat sebuah arrow function di sini langsung aja buka kurung seperti ini, lalu sama dengan lalu panah ke kanan ya. Ini selanjutnya yaitu nilai yang dikembalikan gitu ya. Kita bisa gunakan kurung berawal ya kalau baris kodenya itu lebih dari satu. Tapi kalau baris kodenya itu hanya satu baris saja, kita langsung aja di sini langsung seperti ini, console log hello ya, karena generate angka di sini apa ya, mat random kayak mat random. Nah, seperti ini.
Nah, kalau kita panggil generate number, maka nah di sini akan muncul angka random gitu ya teman-teman. Coba di sini kita kali mungkin 1, apa yang terjadi? Coba kita kali 10. Nah, seperti ini kurang lebih. Agar supaya nilainya bulat, di sini kita coba cut, lalu di sini kita beri mat apa ya, floor aja deh. Nah, gini kita masukkan. Nah, seperti ini. Kalau kita konsol lagi atau kita jalankan lagi, nah mungkin nilainya seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, const generate number ya, dia variabel ya, dan di sini adalah arrow functionnya teman-teman ya. Arrow function ini digunakan untuk atau menyederhanakan sebuah function gitu ya. Jadi kalau di sini hanya memiliki satu baris kode aja ya, daripada di sini kita bikin seperti ini ya, langsung aja di sini tanda panah seperti ini ya. Ini gabungan dari sama dengan seperti panah pada keyboard gitu ya. Jadi jangan salah paham ya, Bang kok itu ada tanda panahnya, itu gabungan dari sama dengan dan simbol panah ya pada keyboard gitu. Nah, di sini dia akan lebih sederhana kan ya. Nah, kalau di sini kita memiliki sebuah parameter ya, contohnya di sini A gini. Nah, di sini kita boleh untuk menghapus buka kurungnya di sini ya. Contohnya di sini parameternya yaitu kita kirimkan data gini aja ya. Di sini kalau kita jalankan juga dia berhasil gitu ya. Tetapi karena di sini A tidak digunakan ya, maka akan tampil dari sini teman-teman ya. Maksudnya di sini semoga teman-teman paham aja gitu. Kalau di sini hanya parameternya itu 1, teman-teman bisa gunakan tanpa buka kurung gitu kan, lebih sederhana kan. Tetapi kalau teman-teman tidak memiliki sebuah parameter, maka wajib untuk menyertakan seperti ini buka kurungnya, karena kalau tidak menggunakan maka dia akan muncul tanda merah kan seperti ini. Nah, kalau memiliki lebih dari satu parameter, nah maka wajib juga menggunakan buka kurung ini. Contohnya parameternya yaitu A, B, C, kan lebih dari satu kan, maka harus menyertakan buka kurung seperti itu teman-teman ya, untuk arrow function ya. Mungkin seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa penjelasan saya, mungkin agak belibet ya. Ya, mungkin semoga teman-teman paham dan silakan diimplementasikan atau mungkin dipelajari terlebih dahulu lalu coba diimplementasikan pada project-project teman-teman sendiri ya. Dan jangan lupa untuk latihan terus gitu ya, agar supaya teman-teman lebih paham. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom komentar. Ya, mungkin sekian untuk video kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.